Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kitab Syarah Matan Jauharah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullahu taala. Mas'alatun. Masih di bait pertama ini. Masih tentang salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Yustahabus salatu wassalamu alal anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Disunnahkan akan berselawat dan bersalam kepada para nabi semuanya, alaihimus salatu wassalam. Jadi selawat itu bukan hanya sunnah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada semua nabi. Wa kadza ala alil baiti. Demikian pula kepada alul bait, keluarga. Alul bait itu keluarga, baik keluarga Nabi kita dan keluarga Nabi yang lain. Qala ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil tentang anjuran berselawat kepada para nabi. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Bermula rahmat Allah dan berkahnya Allah itu sabit di atas kamu semua. Ahlal bait, wahai ahlal bait, innahu hamidum majid, sesungguhnya Allah itu hamidum majid. Surat Hud. Wa ahlul baiti hum alu sayyidina Muhammad wa alu sayyidina Ibrahim al-mu'minun kama jaa fi hadis at-tasyahudil masyhuri fi sahihaini wa ghairihima. Dan bermula ahlul bait. Ahlul bait dalam ayat itu, atau ini pengen menjelaskan tentang siapa ahlul bait. Wa ahlul bait, dan bermula ahlul bait hum, bermula mereka ahlul bait itu alu sayyidina Muhammad, keluarga Sayyidina Muhammad, wa alu sayyidina Ibrahim, dan keluarga Sayyidina Ibrahim, al-mu'minun, yang berimanlah mereka itu, kama jaa, sebagaimana yang datang ya dalam hadis tasyahud yang masyhur yang ada dalam sahihaini Bukhari Muslim dan selain keduanya. Jadi sebagaimana dalam selawat Ibrahimiyah itu ada alnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, ini anjuran berselawat kepada para nabi semuanya dan kepada alnya para nabi tentunya yang beriman. Nah, yang beriman, keluarga yang beriman. Kenapa beliau mengatakan keluarga yang beriman? Wa inna ma qulna al muslimun liqoulihi ta'ala. Hanya saja kami katakan keluarga yang muslimun, keluar yang tidak muslim, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin. Jadi Al-Baqarah 124 ini sambungan ayat wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin. Jadi ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menyatakan kepada Nabi Ibrahim, aku akan menjadikanmu bagi manusia sebagai imam bagi manusia. Nabi Ibrahim berkata, keturunan-keturunanku juga ya Allah hendaklah menjadi imam. Kata Allah ketika itu, la yanalu ahdi zalimin, janjiku ini tidak masuk kepada orang yang zalim. Jadi orang yang bukan muslim itu orang zalim, tidak masuk, tidak mendapatkan rahmat dan berkahnya Allah. Wa yajuzul iktisaru bis salami alaihim kama yajuzu ala ghairihim. Wa hum aulan nasi bidzalika fayuqalu. Dan bolehlah oleh membatasi, wa yajuzul iktisaru, dan bolehlah oleh membatasi dengan salam di atas mereka. Bolehlah oleh membatasi dengan salam kepada mereka para nabi tadi. Boleh juga membaca salam doang. Nabi Musa alaihi salam misalkan, Nabi Adam alaihi salam, sering kita dengar ya. Bolehlah membatasi dengan salam di atas mereka. Kama yajuzu ala ghairihim, sebagaimana boleh ianya salam kepada selain mereka. Wahum, dan bermula mereka itu aulan nas, yang seutama-utama manusia. Dengan demikian fayuqalu, maka dikatakan orang Sayyiduna Ali alaihi salam. Jadi bolehlah membatasi dengan salam kepada para nabi alaihi salam, sebagaimana boleh ianya salam kepada selain para nabi. Kepada selain para nabi, maksudnya keluarga nabi, itu juga boleh membaca salam. Sementara mereka itu aulan nas, manusia yang paling berhak untuk mendapatkan itu. Fayuqalu, maka boleh dikatakan Sayyiduna Ali alaihi salam,
wa sayyidatu Fatimah alaihas salam, wa sayyidunal Hasan wa sayyidunal Husain alaihimas salam. Jadi boleh kita membaca kepada keluarga Nabi alaihi salam. Ini sering kita dengar di masyarakat seolah-olah kalau Nabi lain alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau para sahabat radhiyallahu, kalau para ulama rahimahullah. Jadi seolah-olah kepada keluarga Nabi enggak boleh alaihi salam. Ternyata boleh. Ada enggak dalilnya? Kita baca Sayyidina Ali alaihi salam. Karena sekarang kalau kita baca Fatimah alaihi salam, Sayyidina Ali alaihi salam, itu kita dianggap Syiah. Padahal itu ahli sunnah mempraktekkannya. Buktinya apa? Wa qadis ta'mala dzalika ulama ahli sunnah, dan sungguh telah menggunakan akan demikian, wa qadis ta'mala dzalik, dan sungguh telah mempraktekkan akan demikian oleh ulama ahli sunnah. Ulama ahli sunnah wal jamaah begitu. Wal jamaatu, dan oleh jamaah ahli sunnah wal jamaah maksudnya, wasara ala dzalika jama'atun minas salafi wa ahlil bait, dan telah berjalan di atas demikian oleh beberapa jamaah minas salahu ahlil bait, daripada ulama salaf dan ahlul bait, ahlul hadis. Nah, jadi ahlul hadis dalam menuliskan kitab-kitab hadis mereka, hadis-hadis mereka dalam kitab hadis, orang-orang ulama-ulama dahulu selalu kalau keluarga Nabi alaihi salam, Fatimah alaihi salam. Oh, kita mau bukti. Coba aja buka aplikasi kitab hadis Sahih Bukhari, misalkan ketik Fatimah alaihi salam, keluar Ali alaihi salam, Hasan Husain alaihi salam. Ini ada beliau membawakan contohnya. Ini qala al-Bukhari fi sahih, berkatalah oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau. Apa kata beliau? Ini nomor hadis 3705. Inna Fatimata alaihi salam syakkat ma talaqqa min asrir ruha. Sesungguhnya Fatimah alaihas salam syakat, mengadu ianya Sayyidina Fatimah ma talaqqa, akan apa yang beliau hadapi, beliau terima, min asarir ruha, dari bekasan batu giling. Yang jadi dalilnya di sini bukan apa-apa, ini Fatimah alaihas salam. Imam Bukhari menulisnya seperti itu, Fatimah alaihas salam. Wa fil Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari juga, nomor hadis 6318 pula, an Aliyin anna Fatimata alaihi salam, daripada Ali bahwa sungguh Fatimah alaihi salam, syakat ma talaqqa, mengadu ianya beliau akan apa yang beliau rasakan dari bekasan batu giling. Sering kita dengar cerita ini. Fatimah datang kepada Nabi meminta seorang budak yang akan membantu beliau, tapi itu enggak dikabulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Bukhari aidan, berkata pula oleh Imam Bukhari pula sebelum hadis nomor 3711, wa manqabatu Fatimah alaihas salam, dan kelebihan Sayyidatina Fatimah alaihas salam. Wa aqada baban fi kitabi fadailis sahabah min sahihi sammahu babu manaqibi Fatimata alaihas salam. Wa aqada baban, telah membuat ianya Imam Bukhari akan satu bab dalam kitab Fadailis Sahabah, kitab yang menceritakan tentang keutamaan para sahabat, min sahihi, dari sahihnya Imam Bukhari, sammahu, menamakan dianya Imam Bukhari akannya bab, babu manaqibi Fatimah, bab menjelaskan tentang kelebihan Sayyidatina Fatimah alaihas salam. Wa kadzalika qala Ahmad bin Hanbal, demikian pula telah berkatalah oleh Imam Ahmad bin Hanbal Aliyun alaihis salam, kama fi kitabi Fadailis Sahabah lahu, sebagaimana nama yang ada ia dalam kitab Fadailus Sahabah baginya Imam Ahmad. Ini nomornya, kalau pengen ngecek ketik aja di aplikasi hadis atau Maktabah Syamilah, ini Musnad Imam Ahmad, ketik Ali alaihi salam, insyaallah keluar. Wad Daruqutni fi sunanihi, dan oleh Imam Daruqutni dalam sunannya Imam Daruqutni, fi mawadhi'a, dalam beberapa tempat, minha, sebahagiannya tempat, ini nomor hadisnya, dan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Ilal, wa fi kitabihi Manaqib Ahmad, dalam kitabnya Imam Jauzi dalam bab Manaqib Ahmad, kelebihan Imam Ahmad, dan Abu Daud dalam sunannya Abu Daud, haitsu qala, kira-kira berkata ianya Abu Daud, raaitu Aba Nadrah qabbala khaddal Hasan ibn Ali alaihi salam. Aku melihat Aba Nadrah mengecup ianya beliau akan pipinya Sayyidina Hasan
bin Ali alaihi wassalam. Wa Ibnu Asir juga menyebutkannya dalam kitab Al-Kamil fit Tarikh, Al-Kamil fit Tarikh fi mawadhi'a katsirah, dalam beberapa tempat yang banyak. Wal Hafidz Ibnu Hajar juga fi mawadhi', dalam beberapa tempat, banyak banget dalilnya ya. Jadi tidak perlu diragukan lagi, boleh mengucapkan Ali alaihi salam, Sayyidatina Fatimah alaihi salam, Hasan wal Husain alaihi wassalam. Itu bukan hanya Syiah, kita ahli sunnah juga boleh mengucapkannya. Itu bukan syiar Syiah. Wa yusannu wasful anbiya'i wa ibadillahil abrari bisyadah iqtidaan bi uslubil kitabi was sunnati wa amalis sahabah wa akhyarin min hadhil ummah. Dan disunnahkan akan mensifatkan para nabi dan hamba-hamba Allah yang baik dengan apa disifatkan bisyadah. Jadi setiap kita menyebutkan para nabi, anjuran mengatakan sayyiduna. Hamba-hamba Allah yang baik juga boleh kita sayyiduna. Kenapa? Ini banyak orang yang anti nih. Bahkan ada yang kepada nabi aja nggak boleh sayyidina. Ini beliau menyatakan boleh. Disunnahkan mensifati para nabi, nabi apapun dan hamba-hamba Allah yang baik-baik dengan siyadah, iktidaan bi uslubil kitab, karena mengikuti dengan metode Alkitab, kitab Al-Quran dan sunnah Nabi, wa amalis sahabah, karena mengikuti dengan uslub sahabat. Para sahabat mempraktekkannya seperti itu. Wa akhyarin min hadhil ummah, karena mengikuti dengan uslub orang-orang pilihan dari ini umat. Wa min zalika qauluhu ta'ala an sayyidina Yahya. Sebahagian dari demikian, ini dalil dari ayat. Itu qauluhu ta'ala, firmannya Allah subhanahu wa ta'ala, an sayyidina Yahya, tentang sayyiduna Yahya, Nabi Yahya. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wa sayyidaw wa hasura wa nabiyyam minas salihin. Beliau itu sayyid, hasura, nabiyyam minas salihin. Nah, ini nggak tahu saya hasura artinya apa, tapi yang pasti ini dalilnya wa sayyidan. Artinya Allah menyatakan kalau Nabi Yahya itu sayyid. Wa sayyidaw wa hasura wa nabiyyam minas salihin. Ini perlu Anda rujuk sendiri hasuran dalam surah Ali Imran ayat 39. Wa qala Abu Katsir wa huwa min kibarit tabi'in, dan berkatalah oleh Abu Katsir, ini bukan Ibni Katsir tapi Abu Katsir. Wa huwa, dianya Abu Katsir itu min kibarit tabi'in, termasuk dari pembesar tabi'in. Apa kata beliau? Kuntu ma'a sayyidi Ali bin Abi Thalib, adalah aku itu sabit bersama sayyidi, tuanku siapa? Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Ini. Jadi para sahabat saling menyebutkan sayyidi. Rawahul Humaidi, meriwayatkan akannya hadis oleh Humaidi. Wa Abu Ya'la, dan oleh Abu Ya'la fi musnadihi, dalam musnadnya Abu Ya'la, bi isnadin sahihin, dengan isnad yang sahih. Wa yukrahu ayyuqala lil munafiqi wa nahwihi minal fusaqi sayyid, dan dimakruhkan akan bahwa dikatakan bagi orang munafik dan seumpamanya munafik, minal fusaq, dari orang-orang fasik, akan sayyid. Enggak boleh kita kepada orang munafik, orang-orang fasik kita bilang sayyiduna. Li hadisi Buraidah, karena ada hadis Buraidah. Apa hadis Buraidah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau berselawat kepada Nabi pakai ali biar lengkap. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? La taqulu lil munafiqi sayyid, janganlah engkau mengatakan bagi orang munafik akan sayyid. Fa innahu iyyaku sayyidakum faqad askhattum rabbakum azza wa jalla. Karena bahwa sungguhnya orang fasik tadi ya. Janganlah engkau katakan bagi orang munafik sayyid, karena bahwa sungguhnya orang munafik jika ada ia itu sayyid kamu, faqad askhattum, maka sungguh engkau telah membuat marah akan Rabb kamu azza wa jalla. Rawahul Bukhari fi Adabil Mufrad. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Kitab Adabul Mufrad kita Imam Bukhari. Nah, jadi jangan orang-orang yang terbukti munafik, orang fasik, jangan kita bilang sayyidina. Wa yustahabbu taradhi ala sawadil a'dham minas sahabah ridwanullahi ta'ala alaihi ma khala man sabata indana khurujuhu anis siratil mustaqim.
Disunnahkan akan taradhi, mengucapkan radhiyallahu an ala sawadil a'zam kepada golongan terbesar dari para sahabat ridwanullahi taala alaihim, bermula ridha Allah taala itu sabit di atas mereka. Ma khala man sabata indana, selain siman orang-orang yang telah sebut di sisi kita oleh khurujuhu, oleh keluarnya siman anis siratil mustaqim, kecuali orang-orang yang di sekitar Nabi yang telah terbukti keluar dari jalan yang lurus, misalkan orang munafik dan segala macam, itu tidak boleh dibacakan taradhi radhiyallah. Kama yusannu tarahumu ala man ba'dahum minat tabi'in wa ghairihim, sebagaimana disunnahkan akan tarahum, membaca rahimahullah ala man ba'dahum kepada orang-orang sesudah mereka para sahabat, minat tabi'in dari para tabi'in, wa ghairihim dan lainnya tabi'in, ulama-ulama rahimahullah ajma'in. Wala yanbaghi ayyuqala an syakhsin walau kana musliman almarhum, ini enggak boleh. Dan tidak sepantaslah oleh bahwa dikatakan an syakhsin tentang seseorang walau kana musliman, walaupun adanya orang itu muslim, enggak pantas diucapkan almarhum, wala almaghfurlah, tidak pula almaghfurlah. Ini sering ini kita di Indonesia almarhum, almaghfurlah. Nah, kenapa enggak boleh? Tidak sepantaslah oleh bahwa dikatakan an syakhsin tentang seseorang walau kana musliman, sekalipun adanya orang itu muslim, almarhum. Kenapa? Karena almarhum itu seolah-olah sudah pasti dirahmati. Al-maghfurlah, sudah pasti diampuni. Jangan begitu bahasanya, bal yuqalu, tetapi dikatakan rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmatinya, rahimahullah, merahmati akannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini khobarnya khobariyah, tapi maksudnya insya'iyah, kita meminta Allah merahmati orang tersebut. Ghafarallahu ta'ala lahu, semoga mengampuni oleh Allah ta'ala baginya. Jadi nggak boleh almarhum atau almaghfurlah. Mungkin ini perlu dikaji kembali. Nggak mungkin di Indonesia soalnya sudah biasa almarhum, 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 almarhumah, almaghfurlah, sering kita dengar. Kalau menurut beliau ini tidak boleh. Ya. Illal mubasyirina bil jannah mimman ja'an nasu bihim fa innahu yajuzu ayyuqala anhum ma dzukira. Kecuali orang-orang yang sudah diberitakan dengan surga, diberi kabar gembira dengan surga, mimman ja'a, daripada orang-orang yang datanglah oleh nas dengan mereka. Orang-orang khusus yang telah diberitahukan oleh Nabi memang jamin masuk surga, itu boleh almarhum, almaghfurlah. Kalau yang lain rahimahullah, ghafarahullah. Fa innahu, maka bahwa sungguhnya al-wasya'an, bolehlah oleh bahwa dikatakan tentang mereka ma dzukir, apa yang telah disebutkan. Wa yuhramu ayyatarahamal muslimu ala man mata kafiran ala ayyi millatin kanat, dan diharamkan akan bahwa mengucapkan tarahum, mengucapkan rahimahullah, diharamkan akan bahwa bertarahumlah oleh orang muslim ala man mata, kepada seseorang yang mati ia hal keadaan ia yang mati itu kafir, ala ayyi millatin kanat, di atas agama apapun ada ia. Pokoknya kalau bukan muslim enggak boleh rahimahullah, rahimahullah. Ya, enggak boleh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.